Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dan Ibu, saya coba untuk buat tutorial untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perairan tahun 2024. Mungkin langsung ke kriteria teknis dan DAK Transportasi Perairan tahun 2024. Ini kriteria teknis, nanti secara detail akan saya detailkan lagi di dalam format Excel untuk kertas kerja manual untuk DAK 2024. Ini juga sama, ini detail menunya, jadi menu itu ada dua untuk rehab fasilitas pelabuhan dan juga pengadaan sarana atau moda transportasi perairan. Dengan rincian menunya, ini ada fasilitas sisi darat dan juga fasilitas sisi perairan. Ini untuk menu rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Kemudian untuk yang menu kedua, untuk pengadaan sarana, ini ada dua. Pertama untuk pembangunan bus air Roro, yang kedua untuk pembangunan bus air. Nanti secara detail juga ini semua menunya sudah masuk di dalam aplikasi Krisna. Ini sama ya, bagaimana penyiapannya. Ini kriteria teknis untuk sarana, nanti juga secara detail coba saya buatkan di dalam format kertas kerja manual di Excel. Yang itu nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman tambahan ya, selain kita menginput catatan seluruh penilaian itu di dalam aplikasi Krisna DAK tahun 2024. Ini untuk yang rehab aspal. Kemudian saya izin lanjut untuk update pengusulan Pemda pada aplikasi Krisna. Ini per tanggal 20 Juli 2023. Ini H-1 penutupan. Hari ini adalah hari terakhir tanggal 21 sampai dengan 23.59 itu adalah fase Pemda bisa melakukan inputting usulan untuk yang dua menu tersebut ya, baik rehab aspal maupun pengadaan sarana. Untuk update-nya, ini dari lokasi prioritas DAK. Di 2024 itu ada totalnya ada 112 lokasi prioritas. 21 lokasi prioritas untuk provinsi, kemudian 91 adalah lokasi prioritas untuk kabupaten. Dari total 21 ini per tanggal 20 kemarin itu yang sudah mengusulkan untuk provinsi ada 14 daerah, total usulan sebesar 652 miliar. Kemudian untuk yang kabupaten dari 91 lokasi prioritas kebutuhan, ini yang sudah mengusulkan sebanyak 50 daerah dengan total alokasi 1,707 ya. Nah ini jadi catatan kita karena secara alokasi, pagu alokasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa pagu alokasi kita adalah 400 miliar. Artinya terdapat gap ya antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, itu sebesar 83% atau posisi kemarin adalah 1,959 triliun. Kemudian juga yang kedua, ada beberapa dari lokasi prioritas ini yang usulannya itu sebenarnya tidak menjadi kewenangan dari perhubungan darat. Mereka tidak mengusulkan pelabuhan sungai dan penyeberangan dan juga tidak mengusulkan bus air atau bus air Roro, tapi mereka mengusulkan untuk rehab pelabuhan laut dan juga untuk pembangunan kapal cepat, yang itu ranahnya ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ini contohnya seperti yang Sumatera Utara, mereka mengusulkan kapal cepat, ini kewenangan dari Dirjen Hubla. Nah ini akan kami update sampai terakhir hari ini. Hari ini hari terakhir, kami akan update, nanti akan ada perubahan dari sisi rundown untuk pembahasan di tanggal 24 sampai tanggal 28 Juli, dari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan posisi saat ini, kita Perhubungan Darat bersama dengan Perhubungan Laut sedang melakukan tagging mana-mana saja yang usulan Pemda yang merupakan pelabuhan yang ranahnya Dirjen Perhubungan Laut, yaitu Pelabuhan Laut, dan mana saja pelabuhan yang ranahnya Perhubungan Darat dari Direktorat
dari pelabuhan Sungai Danau Penyeberangan. Sementara untuk yang kegiatan bus air dan kapal itu secara otomatis sudah bisa tertagging karena dari menunya sudah cukup jelas ya. Jadi tidak samar seperti menu rehab pelabuhan. Ini yang ditandai bintang adalah daerah-daerah yang sudah mengusul DAK 2024 di aplikasi Krisna. Kemungkinan besar akan ada tambahan karena masih terbuka sampai dengan nanti jam 23.59. Ini secara detail ya, secara detail usulannya. Ini saya ambil langsung dari aplikasi Krisna, update per tanggal 20 Juli 2023. Ya, ini mungkin untuk selanjutnya mohon izin saya coba menyampaikan terkait format kertas kerja manual. Nah, ini saat ini yang tadi saya sampaikan, posisi kita bersama-sama teman-teman laut masih men-tagging mana saja yang merupakan pelabuhan laut dan mana saja yang merupakan pelabuhan Sungai Danau Penyeberangan, dan juga mana saja yang usulannya bus dan juga kapal cepat. Insya Allah kita berharap si Pemda tidak terlalu banyak mengusulkan tambahan sehingga nanti di sore hari angka usulannya dan pemerintah daerah yang mengusulkan itu sudah final. Kemudian selanjutnya ini adalah kriteria teknis dan alokasi khusus transportasi perairan khususnya untuk menu yang kedua, yaitu pengadaan sarana atau modal transportasi perairan. Nanti kita bagi dalam 3 tahapan. Tahapan awal itu untuk penilaian awal, kemudian tahapan kedua untuk simoni, dan tahapan ketiga adalah untuk penyusunan rencana kegiatan. Ini waktunya cukup singkat ya, cukup mepet. Kita lakukan penilaian awal di bulan Juli, nanti di awal Agustus kita sudah melakukan simoni, dan September sampai Desember kita sudah melakukan penyusunan rencana kegiatan. Konsekuensi dari padatnya timeline ini, pemerintah daerah sudah harus menyiapkan data dukung mulai dari sekarang. Nanti pada saat penilaian awal kita sounding apa-apa saja yang harus dilengkapi pemerintah daerah. Saya sih menilai mereka pasti belum siap di penilaian awal. Jadi nanti kita tidak perlu berlama-lama membahas ya. Kita perlu sampaikan saja bahwa ada kriteria dan data dukung yang harus disiapkan, baik data teknis maupun data administrasi. Kalau memang sudah ada, nanti kita langsung bisa checklist kelengkapannya. Kalau belum ada, kita kasih waktu mereka untuk nanti bisa berinteraksi lebih lanjut melalui aplikasi Krisna. Baik, untuk data teknis yang dibutuhkan yang pertama adalah kerangka acuan kerja atau TOR, kemudian RAB, kemudian gambar rencana umum. Ini untuk kapal kita perlu spesifikasi teknis dari BKI, dan juga terkait kesiapan SDM. Nah, ini kita persyaratkan di tahapan penilaian awal seperti itu. Dan selain itu nanti mungkin untuk tahapan-tahapan berikutnya mereka bisa kita arahkan di penilaian awal untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen lainnya ya, seperti kesiapan operator kapal, kemudian data kondisi perairan, data jarak, data layout, dan posisi dermaga. Ini nanti kami sampaikan formatnya ke dalam format ini ya, format lampirannya, seperti contohnya untuk yang profil operator kapal dan legalitasnya, ini nanti ada formatnya. Ada formatnya lampiran 3, kemudian juga terkait dengan data SDM dan sertifikasi SDM, ini ada formatnya juga. Kemudian untuk pengisian gelombang dan pasang surut ini dari BMKG sudah sama, ada formatnya. Kemudian peta jarak lintas atau trayek. Kemudian yang terakhir di lampiran 7 ini ada layout dermaga, DED, dermaga, layout ruang tunggu, DED ruang tunggu dan demontasi. Kemudian satu lagi itu ada format untuk format ke-8 ya. Format ke-8 itu terkait dengan ini ya, data kapal tahun sebelumnya, kemudian data penumpang, dan juga data untuk angkutan
penumpang dan kendaraan, penumpang dan kendaraan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Itu untuk data teknis. Kemudian untuk data administrasi yang wajib ada di penilaian awal untuk menu sarana adalah SPTJM. Ini formatnya nanti kita sampaikan di dalam link Bitly yang saat ini mungkin sedang kami siapkan ya. Kemudian selanjutnya ini ada 5 data administrasi yang ini bisa dilengkapi oleh pemerintah daerah di tahapan kedua dan tahapan ketiga. Kemudian kita masuk ke kriteria kegiatan rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Nah, ini ada data teknis sama dan juga data administrasi. Untuk data teknis yang harus dilengkapi, yang harus kita cek adalah pertama, usulan dari pemerintah daerah ini masuk dalam RIPN. Di RIPN itu kita ada di lampiran A4 dan lampiran A5. A4 itu untuk pelabuhan penyeberangan dan A5 adalah untuk pelabuhan sungai dan danau. Ini wajib ada sebagai langkah awal kita untuk melakukan verifikasi usulan ya. Ini kalau memang Pemda tidak masuk dalam RIPN, usulan sudah langsung bisa kita drop. Kemudian kedua, ini juga yang cukup penting, menjadi salah satu dari 2 syarat minimal ya untuk penilaian awal, yaitu status aset pelabuhan milik pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan sertifikat lahan, kemudian kartu inventaris barang, dan juga kalau ada di Papua mungkin ada semacam akulayat ya. Ini juga perlu disampaikan ke kita. Kemudian juga ada surat hibah. Nah ini 4 item yang perlu dilengkapi untuk aset pelabuhan itu dikatakan milik daerah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan foto pelabuhan secara keseluruhan, bisa menggunakan drone atau foto secara detail sesuai dengan kegiatan yang diusulkan. Foto menampilkan tanggal dan titik koordinat. Ini foto existingnya seperti apa. Kemudian melampirkan KHK, RAB, dan juga DD. DD ini kita sudah mulai tanyakan di penilaian awal, untuk nanti secara kontinu kita akan terus pantau sampai dengan tahapan rencana kegiatan. Itu ya mungkin yang cukup penting untuk rehab fasilitas pelabuhan. Kemudian di tahapan berikutnya juga kita bisa sounding bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan beberapa data ya untuk tadi untuk yang spesifikasi teknis, kondisi awal, dokumen perencanaan, kemudian juga untuk kerusakan juga perlu untuk kegiatan-kegiatan yang sisi darat biasanya ini ya, seperti gedung terminal, gudang, jalan, area parkir, ini perlu melampirkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Kemudian nanti juga akan ada pembahasan lebih lanjut ini mulai di Simoni untuk kegiatan penunjang. Penunjang ini biasanya 5%, kalau tahun-tahun sebelumnya 5% dari total fisik kegiatan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Kemudian data administrasi sama seperti yang kapal, untuk di tahapan penilaian awal yang diwajibkan adalah SPTJM. SPTJM nanti formatnya kita sampaikan di Bitly, nanti sama-sama teman-teman verifikasi bisa menyampaikan ini, karena beberapa Pemda itu mereka biasanya minta format. Sebenarnya kan nggak ada format baku ya, tapi kalau dimintakan format kita bisa sampaikan format yang sudah kita siapkan. Kemudian nanti ini beberapa data administrasi selanjutnya bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk nanti disiapkan di fase tahapan kedua dan fase tahapan ketiga. Ini mungkin secara rangkuman ya, nanti apa-apa saja yang perlu kita cek per daerah, kita tinggal nanti lakukan cross check ya. Kemudian saya kembali ke kertas kerja manual. Kertas kerja manual ini sebenarnya sebagai alat bantu saja untuk kita melakukan penilaian, karena di aplikasi